Mas, itu temannya nanti yo mas, langsung pulang aja ke rumah, dan sampai di rumah panggilin ustadz buat meruqyah dia. Itu tak lihat satu teman sampean ini ketempelan. Semuanya ini normal berjalan sampai pada masuk ke waktu maghrib. Ketika azan ini berkumandang, tiba-tiba, jadi teman-teman pada waktu itu kan ngobrol, ada yang bercanda. Nah setelahnya ini mereka ini ketawa bareng-bareng. Nah setelahnya suara perempuan ini seperti ikut ketawa gitu loh. Dan kemudian sosok itu berbisik gitu loh, perempuan itu, "Melo aku, ayo melo aku neng omahku." Ini udah bisa tak mulai? Udah, tinggal on. Iya. On, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Randy. Randy ini domisilinya ada di Malang, Jawa Timur. Nah, di tahun 2022 yang lalu, Randy ini sempat mendaki ke Gunung Buta bersama dengan beberapa orang temannya. Nah, setelah kami pelajari email ataupun cerita dari Mas Randy ini, kami ini jadi lebih percaya kalau dalam dunia pendakian, terkhusus sebelum kita memulai pendakian, kita benar-benar harus mempersiapkan diri, baik itu secara fisik, mental, perlengkapan, dan lain sebagainya. Jadi dalam pendakian mereka ini ada satu dari temannya ini yang benar-benar seperti tidak fokus, sampai pada akhirnya mengalami gangguan-gangguan yang bisa dikatakan di luar nalar. Nah, seseram ataupun seseru apa kisah mereka ketika melakukan pendakian tersebut? Sebelum kami menuturkan lebih jauh, kami ini ingin mengajak rencang-rencang semua, dimanapun rencang-rencang ini berada, agar kita ini lebih saling mengenal, lebih dekat, bisa ya untuk absen-absen dari daerah mana saja. Ini aku ini hafal ada yang dari Jakarta, dari Bali, dari Sampit itu Kalimantan ya. Terus ada juga dari Tegal, ada dari Kajen, ada dari Bekasi. Pokoknya udah mulai banyak gitu loh, Dam. Lah, makanya saya ini ngajak absen rencang-rencang ini untuk bisa lebih saling mengenal, dan rencananya tim ini sudah punya konsep. Nantinya kita akan bikin seperti grup WhatsApp untuk keluarga besar dari channel ini. Tentunya agar kita ini bisa lebih saling mengenal, dan mungkin saja kita ini nantinya akan membagikan seperti giveaway, seperti reward untuk rencang-rencang gitu ya, Tem. Nah, oke, rencang-rencang ini bisa absen-absen ya, jadi di kolom komentar biar kita lebih dekat. Nah, sebelum kami menuturkan lebih jauh yang dialami Mas Randy ini, saya ingin mengucapkan pribadi terima kasih, matur suwun sangat buat rencang-rencang yang sudah subscribe dan selama ini mendukung channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun. Jadi kisah ini bermula ketika Randy ini dihubungi oleh satu sahabatnya yang namanya Iwan. Nah, Iwan dan Randy ini memang sahabatan sudah cukup lama semenjak mereka kecil. Jadi ketika ada masalah ataupun ada persoalan apapun, si Randy maupun Iwan ini saling menghubungi. Nah, pada waktu itu kondisinya si Iwan ini yang menghubungi Randy. Nah, Randy ini pun ketika dihubungi, ditelepon gitu kan, menjawab, "Aku lagi di rumah, Wan. Ada apa?" "Nggak apa-apa, aku pengen ketemu aja. Sekarang juga." "Loh, kok tumben ini kamu ngajakin ketemuan mendadak gitu loh?" "Udah nggak apa-apa, aku pengen ke situ aja." "Oh ya sudah, ke rumah aja." Nah, nggak selang begitu lama si Iwan ini pun menuju ke rumah Randy. Dan sesampainya di rumah Randy, Randy ini melihat Iwan ini wajahnya murung gitu loh. Yang biasanya Iwan ini ceria, kok ini nampak murung. Nah, akhirnya disambutlah oleh si Randy. "Kok tumben, Wan? Dadak
minta ketemuan, ada apa? Dan itu wajahmu kenapa kok murung gitu? Ya enggak apa-apa sih, aku tak duduk dulu, kata Iwan. Nah setelahnya Iwan ini duduk, ditanya sama Randy, arep cerita apa? Kok ketoknya penting banget? Mau cerita apa? Kok sepertinya penting sekali. Nganu lho, Ren, pacarku ki lho. Pacarmu? Sopo? Indah. Iya Indah. Kenapa Indah? Indah ki mutuske aku. Indah ini mutusin aku gitu. Loh, lah kaget kan di situ si Randy, karena Randy ini tahu hubungan antara Iwan dan Indah ini sudah hampir 3 tahunan dan mereka ini sudah merencanakan mau menikah gitu loh. Kok bisa sampai putus, tanya Randy. Nggak tahu, aku pun nggak tahu alasannya, jawab si Iwan. Wong tiba-tiba aja seperti Indah ini gelagatnya udah nggak nyaman sama aku ini udah kerasa agak lama, dan kemarin itu kok tiba-tiba minta putus. Nah setelah tak telusuri itu seharian, ternyata Indah ini merencanakan pernikahan dengan orang lain tanpa alasan yang jelas. Nah Randy ini cuma bisa diem aja karena dia ini tahu satu temannya ini si Iwan bener-bener sayang sekali dengan si Indah itu. Nah akhirnya si Randy pun cuma bisa ngasih motivasi, nasihat, saran, dan si Iwan pun nampak menunduk saja. Dia ini benar-benar murung, dia benar-benar sedih. Jadi seperti yang kita tahu rencang-rencang, kalau kita ini sudah sayang dengan seseorang, wis melas, wis eman, itu kan benar-benar berat gitu ketika kita harus melepaskan, dan itulah yang dirasakan oleh Mas Iwan pada waktu itu. Nah setelah diberi nasihat, saran, motivasi oleh Randy ini, Iwan pun seperti agak reda gitu galaunya. Ya wis gini aja Wan, ini daripada kamu berlarut dalam masalahmu, gimana kalau kita ini naik gunung aja? Ini kita udah lama loh nggak naik gunung. Ditawari kan sama si Randy. Nah Iwan pun akhirnya setuju. Ya wis ayo naik gunung aja. Mau ke gunung mana Ren? Kalau ke Lawu gimana Wan? Waduh, Lawu apa ndak kejauhan? Lawu kan agak jauh ini, kita belum persiapan gitu loh. Nah terus menurutmu kemana? Tanya balik ini si Randy. Kalau menurutku sih ke Gunung Buta aja gimana, yang deket-deket sini. Oh ya enggak apa-apa kalau gitu. Ini beneran kamu mau tak ajak naik gunung? Randy meyakinkan sekali lagi. Yo maulah, aku pengen refreshing juga lah, lihat ijo-ijo gitu, biar seger aku, biar lupa dengan masalahku. Oh ya sudah kalau gitu, nanti lusa kita berangkat, lusa aja kita berangkat, besok aku tak hubungi teman-teman yang lain, siapa aja yang mau ikut. Nah si Iwan pun setuju. Setelahnya mereka melanjutkan obrolan sampai pada akhirnya si Iwan ini pamit sama Randy dan pulang ke rumahnya. Nah singkat cerita, hari pendakian ini tiba. Iwan ini sudah ada di rumahnya Randy. Jadi pada waktu itu akhirnya yang berangkat ini ada 5 orang. Jadi Randy, Iwan, dan 3 orang teman cowoknya. Nah mereka ini sebelum berangkat ngecek lagi perlengkapan pendakian, list logistik yang akan mereka bawa. Setelah dirasa semuanya lengkap, berangkatlah mereka dari Malang menggunakan transportasi motor. Jadi pada waktu itu pakai 3 motor. Yang tidak boncengan, dalam artian sendirian ini si Randy, yang lain ini boncengan. Berangkat ini dari Malang untuk menuju ke Batu, kota Batu. Nah dalam perjalanan ini baik-baik saja, tidak ada kendala apapun, sampai pada akhirnya sekitaran jam 10:30 malam mereka pun sampai di kota Batu. Nah sesampainya di sana mereka ini tidak langsung ke pos perizinan gitu loh. Mereka mampir dulu ke salah satu warung kopi yang ada di dekat situ. Rencana mereka mau santai dulu, mau ngopi, mau ngobrol sebelum mereka ini nanti lanjut menuju ke pos perizinan. Nah pada waktu itu Randy ini langsung masuk ke dalam warung. Nah teman-teman ini memilih untuk berada di depan warung karena kondisinya di depan warung ini ada satu bangku untuk para pembeli itu duduk gitu loh. Nah setelahnya Randy ini pun pesan kopi. Randy ini ngopi. Nah Randy ini baru sadar setelah agak lama duduk di dalam warung itu. Di depannya ini ada seorang kakek tua, kisaran umurnya ini 60 tahunan ke atas. Nah beliau ini nampak menyendokkan makanan ini pun sampai bergetar gitu loh, dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemungkinan karena usianya ini kan sudah lanjut. Nah di situ Randy mencoba mengakrabkan diri. Randy ini menyapa, "Mbah." "Oh iya nak." Nah setelahnya kakek tersebut melanjutkan makannya. Tidak begitu lama, kakek tersebut ini menyapa Randy. "Dari mana nak?" "Dari Malang mbah kami." "Oh ya. Mau kemana?" "Mau mendaki gunung mbah." "Oh ke Buta ya." "Nggih mbah." "Oh ya sudah, hati-hati ya." "Nggih mbah." Nah
Tidak begitu lama kakek tersebut selesai makan, membayar makanannya tersebut, kakek ini pun keluar dari warung. Nah, Randy ini menatap kakek tersebut. Nah, kakek tersebut ini berdiri gitu loh di depan warung dan menatap beberapa orang temannya yang ada di depan warung. Setelahnya kakek tersebut berjalan menuju ke arahnya Randy dan menepuk pundaknya si Randy. Nah, tidak usah ke gunung, pulang aja pulang, bahaya. Nah, Randy ini kan agak kaget. Loh, kenapa mbah? Itu temanmu yang satu, auranya tidak bagus. Dia itu sedang banyak pikiran, tidak bagus auranya. Udah pulang aja pulang, tidak usah ke gunung, pulang aja, bahaya. Kasihan temanmu itu. Nah, Randy ini agak kaget gitu kan. Kok kakek ini tahu kondisi dari satu temannya Iwan ini lagi galau. Nah, Randy ini pun tanya, loh, si mbah kok tahu mbah teman saya ini lagi galau, lagi putus cinta? Ya auranya kelihatan tidak bagus gitu. Udah pulang aja, bahaya. Itu pesan si mbah. Ya wes oleh, tak tinggal dulu. Oh mbah, matur suwun. Nah, setelahnya kakek tersebut keluar dari warung dan nampak berjalan menjauh dari warung tersebut. Nah, Randy ini kan agak kaget dan dia juga bingung. Ini kok kakek-kakek bisa tahu kondisi dari Iwan ini lagi tidak bagus. Nah, setelahnya Randy di situ kan mikir gitu loh. Randy ini mikir mau dilanjutin apa enggak. Karena Randy juga kepikiran dengan kata-kata kakek tadi, akan tetapi di satu sisi Randy juga pengen nyenengin si Iwan. Nah, sampai pada akhirnya Randy pun ya wes lah, tetap naik aja ke Butak. Lagian aku niatnya naik gunung ini mau nyenengin Iwan sama teman-teman yang lain. Nah, setelahnya Randy pun melanjutkan ngopinya dan tidak begitu lama Randy ini pun manggil si Iwan. Wan, udah belum? Udah ini, ayo kita lanjut po, kata si Iwan. Oh ya sudah kalau gitu. Nah, akhirnya dihitung kopi berapa, makanan berapa. Setelahnya si Randy ini bayar, mengucapkan terima kasih, dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos perizinan. Nah, sesampainya di pos perizinan ini pada sekitaran jam setengah 12 malam mereka ini. Jadi suasananya nampak sepi sekali, pos perizinan juga sepi gitu loh. Nah, mereka parkir motornya, mereka pun langsung menuju ke pos perizinan. Nah, ketika sampai di loket tersebut, nampak ada satu yang jaga. Ini seorang bapak-bapak ini tertidur gitu loh di kursi sambil senderan ini. Nampak ini mendengkur. Nah, Randy ini agak nggak enak mau bangunin, tapi mau gimana lagi karena mereka mau izin gitu kan. Akhirnya dibangunin dengan pelan-pelan oleh si Randy. Pak. Nah, bapak ini nampak agak kaget. Oh iya mas, sambil ngucek-ngucek matanya. Gimana mas? Kami mau izin pak, mau simaksi. Loh, kalian mau naik malam-malam gini? Iya pak. Emang kenapa pak? Nggak boleh ya kalau naik malam? Loh, setelahnya bapak ini memandang Randy dan teman-teman lain satu persatu. Setelahnya bapak ini pun berucap, loh kalian mau naik malam? Ini jumlahnya 5 orang, ganjil. Iya pak. Emang kenapa pak kalau ganjil? Nggak boleh ya pak? Bukan gitu mas. Ini sampean mau naik malam, jumlahnya ganjil. Waduh, bapak ini sambil garuk-garuk kepala gitu loh. Terus bagaimana pak? Nah, nampak bapak-bapak ini setelahnya seperti nyari-nyari sesuatu gitu loh. Nyari di bawah meja, sampai lemari ini dibuka. Sampai akhirnya ada di sisi lemari, bapak ini mengambil sesuatu. Dan ternyata itu adalah satu batang kayu gitu loh. Nah, diserahkanlah oleh si Randy. Ini mas, pegang mas. Nah, Randy ini megang kayu tersebut. Ini buat apa pak? Ini kan kalian naik malam gitu, jumlahnya ganjil, takutnya ada apa-apa. Ini kayu untuk genepi jumlah kalian biar jadi 6. Oh gitu pak? Iya mas. Udah diisi mas ini daftar simaksinya. Setelahnya mereka ngisi daftar simaksi gitu loh. Nah, setelah ngisi daftar simaksi, membayar loket retribusi, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan masuk ke dalam pendakian pada malam hari itu. Nah, ketika mereka ini baru masuk ke jalur pendakian, mereka ini langsung berdoa. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Nah, posisinya si Randy ini jalan yang paling depan gitu loh sebagai leader. Nah, dia ini jalan sambil megang tongkat tadi, seperti sebatang kayu yang diberikan oleh penjaga loket tadi. Nah, Randy ini ketika jalan sempat mikir, ini kok bapak tadi maksudnya apa ya? Jumlah kami ganjil, berangkat malam, terus dikasih satu batang kayu ini untuk tongkat untuk genepi jumlah kami. Randy ini agak curiga dan mulai berpikiran aneh-aneh. Jangan-jangan nanti kayu ini ada isinya. Jadi udah mulai pikiran yang aneh-aneh Randy itu. Nah, Randy ini terus jalan sambil sesekali dia noleh ke belakang. Yang dia perhatikan itu si Iwan. Dia ini noleh ke belakang. Dia lihat si Iwan. Karena kondisinya pada waktu itu kan Randy benar-benar tahu kalau Iwan ini benar-benar sedang galau. Sedang benar-benar patah hati. Maka dari itu Iwan ini terus diperhatikan sama Randy.
sesekali si Randy ini juga tanya sama Iwan, "Wan, aman ya Wan? Aman Ren, aman. Ojo kakek ngelamun yo, jangan banyak ngelamun. Siap, aman, santai aja," kata si Iwan kan menjawab si Randy. Nah mereka terus melanjutkan perjalanan. Nah setelahnya mereka ini ketemu dengan satu pohon yang seperti membentuk gerbang gitu loh, seperti mentiung gitu. Nah di situ mereka ini berhenti. Nah, Randy ini tanya sama teman-temannya, "Ini jalurnya bener nggak teman-teman?" Nah teman-teman ini pun menjawab, "Kayaknya sih bener Ren." Karena kondisinya pada waktu itu ndak Randy, ndak Iwan, ndak teman-teman yang lain ini belum sama sekali pernah mendaki ke Gunung Buta. Jadi itu kali pertama mereka ke gunung tersebut. Maka dari itu kan si Randy ini tanya gitu, maksudnya minta masukan dari teman-teman yang lain, "Ini jalurnya bener ndak?" Nah karena teman-teman ini terus bilang, "Ini bener Ren kayaknya Ren, udah lanjut aja. Ini bener lanjut, iya lanjut aja." "Oke, siap, lanjut ya sekarang." "Oke lanjut." Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka pun melewati satu pohon tadi yang mentiung itu, yang melengkung, yang membentuk seperti gerbang ataupun gapura. Nah mereka ini jalan pelan-pelan sampai pada akhirnya mereka ini terus berjalan, dan si Randy ini pun melihat ke sekitar ini kok gelap banget gitu loh. Karena kemungkinan pada waktu itu memang sudah tengah malam dan kondisinya memang agak mendung pada waktu itu. Nah di sini keanehan mulai dirasakan oleh Randy. Jadi setelah mereka melewati pohon yang melengkung seperti membentuk gerbang ataupun gapura tadi, dan kondisinya gelap, nampak mendung, Randy ini mulai ada satu keanehan. Jadi ketika Randy ini masih megang tongkat kayu, batang kayu yang tadi dikasih oleh penjaga loket tadi bapak-bapak itu, tiba-tiba batang kayu ini ngerasa seperti berat gitu loh. Randy merasakan kok ini berat. Dia pegang kan di tangan kanannya, kok ngerasa berat yuk. Nah, Randy ini kan akhirnya memandang ke arah sekitar. Tadinya Randy ini punya pikiran ini nyangkut sesuatu, entah itu akar pohon yang besar ataupun tanaman apa, tapi dilihat kok tidak ada apa-apa, tapi kok ini berat. Nah akhirnya Randy pun berusaha untuk tidak mikirin itu. Dia ini masih megang tongkat itu, jalan aja dia. Nah baru 3 langkah ke depan, tiba-tiba tongkat ini seperti ada yang narik gitu loh. Nah, Randy ini kan nah teman-teman ini pun tanya di belakangnya, "Loh Ren, kenapa Ren, ada apa Ren? Ini kok tongkat kayak barusan ada yang narik." Nah teman-teman pun bertanya kan, "Masa sih? Iya beneran kok, aneh ini tongkat, barusan seperti ada yang narik kok." Akhirnya si Iwan ini pun bilang sama si Randy, "Udah Ren, berdoa aja, udah jalan, lanjut jalan pelan-pelan." Nah akhirnya mereka lanjut jalan dengan pelan-pelan itu. Nah belum lama mereka ini jalan, Randy ini lagi-lagi merasakan kalau tongkat ini seperti berat gitu loh. Kok berat lagi? Nah tiba-tiba tongkat ini seperti ditarik lagi ke bawah gitu loh. Nah setelahnya tongkat ini kok goyang-goyang gitu loh. Nah Randy ini kan merasa ini kenapa tongkat mau dilepasin tapi kok nggak bisa. Nah teman-teman ini pun tanya, "Ren, ada apa lagi? Nggak tahu ini tongkat kok tiba-tiba goyang-goyang ini sendiri. Yang bener kamu." Akhirnya teman-teman ini pun menghampiri si Randy. Setelah teman-teman ini berusaha untuk megang tongkat tersebut, tongkat ini seperti ringan lagi. Loh, ini tongkat kenapa? Nah akhirnya satu temennya ini bilang, "Udah Ren, daripada gitu buang aja buang." Akan tetapi Randy ini menolak. Jangan gitu, ini dibawain kok oleh bapak-bapak tadi yang ada di pos perizinan. Kondisinya kan bapak-bapak ini tahu pastinya tentang Gunung Buta ini. Makanya dia nitip biar kita nggak ganjil bawa tongkat ini. Jangan dibuang. Nah, tapi aneh kayak gitu kok. Udah nggak apa-apa lah. Udah kalian nggak usah khawatir. Ini tongkat tak pegang aku aja, kata si Randy berusaha menenangkan. Nah setelahnya Randy ini pun bilang sama teman-temannya, "Udah kita berhenti dulu, itu di depan ada satu pohon besar, kita istirahat dulu." Teman-teman ini setuju. Nah akhirnya mereka jalan sampai di satu pohon besar tadi. Mereka pun duduk di situ. Nah ketika mereka ini sedang duduk, lagi-lagi Randy ini melihat ke arah Iwan. Iwan ini duduk gitu kan, memandangnya ke arah hutan sambil ngerokok Iwan ini. Jadi seperti ngelamun gitu, melongo. Nah Randy pun menegur si Iwan, Iwan. Nah Iwan ini cuma diem aja sambil ngerokok, memandang ke arah hutan. Dipanggil lagi, "Wan, oh iya Ren, kenapa Ren? Kamu jangan ngelamun loh ya." "Iya Ren, tenang aja, ndak ngelamun, santai aja. Ini beneran kamu jangan ngelamun, ini di hutan loh." "Iya Ren, udah kamu cerewet banget, ndak ngelamun." Nah setelahnya Iwan ini ngerokok lagi, menikmati rokoknya. Nah Randy ini kan khawatir gitu loh sama keadaan Iwan, karena Randy ini udah agak curiga dari tadi di pos perizinan. Iwan ini seperti gelagatnya aneh gitu loh. Kadang matanya ini ke kiri ke kanan seperti orang yang bingung dan seperti orang yang ketakutan gitu. Maka dari itu Randy ini selalu jagain si Iwan. Satu faktor Iwan seperti ketakutan, dua Iwan ini lagi galau,
Randy kan takut terjadi apa-apa dengan satu temannya itu. Niatnya hiburan, nanti ke gunung malah terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan gitu kan. Randy tidak pengen hal itu terjadi. Nah, tidak begitu lama, pada akhirnya mereka pun sampai di pos 1. Nah, di pos 1 ini mereka sempat ngisi air dulu gitu. Nah, pada waktu itu mereka semuanya kan duduk-duduk di situ, mereka membakar rokok. Nah, si Randy ini ngelihat si Iwan pada waktu itu. Jadi Iwan ini seperti duduk, dia membakar rokoknya, dan setelahnya Iwan ini seperti orang yang linglung gitu loh. Matanya ini ke kiri kanan lagi seperti tadi yang dia lihat ini di sepanjang jalur sama di pos perizinan. Nah, akhirnya karena Randy tidak pernah melihat kondisi satu temannya itu seperti itu, si Iwan itu. Biasanya Iwan ini ceria gitu, banyak omong. Ini Iwan kan banyak melamunnya gitu. Karena mungkin kondisinya lagi galau, Randy berusaha pengertian. Akan tetapi Randy ini tidak mau satu temannya ini terjadi apa-apa gitu. Terjadi apa-apa dengan satu temannya. Maka dari itu Randy ini menegur lagi si Iwan. Iwan. Iya, Ren, kenapa Ren? Kamu jangan ngelamun lu ya. Enggak, aku enggak ngelamun kok. Tenang lu, kamu jangan ngelamun. Ini kita lagi di tengah hutan beneran, jangan ngelamun. Serius. Iya Ren. Nah, setelahnya Iwan ini ngerokok lagi. Dia ini nampak melamun lagi. Randy ini udah mulai khawatir pada waktu itu. Dia ini berusaha untuk bilang sama teman-teman yang lain gitu. Ini teman-teman minta tolong ya. Sambil berbisik Randy ini. Tolong diamati si Iwan. Pokoknya Iwan jangan sampai melamun. Lah, teman-teman yang lain ini pun mengangguk gitu. Tanda mereka ini mengerti, paham dengan situasi yang lagi dihadapi oleh si Iwan pada waktu itu. Nah, setelahnya si Randy pun bilang sama teman-teman lain, udah cukup ya di sini, ayo kita lanjut jalan lagi pelan-pelan. Nanti kita bermalam di pos 2 aja. Nah, teman-teman pun setuju, mereka lanjut jalan dengan ritme yang pelan. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Sesampainya di pos 2, si Randy ini bilang sama teman-temannya, udah kita langsung aja mendirikan tenda. Ini udah hampir pagi malah. Kita mendirikan tenda, kita ndak usah masak malam ini, kita makan roti saja, baru besok ini kita sarapan gitu. Nah, teman-teman pun setuju. Setelahnya tenda ini pun didirikan, mereka makan roti sobek, mereka makan donat, yang bawa donat, pokoknya kue-kue gitu. Nah, setelahnya mereka pun melanjutkan untuk tidur. Jadi pada malam itu tidak ada kejadian ganjil apapun, tidak ada kejadian yang aneh. Mereka ini baik-baik saja sampai pada akhirnya pagi hari ini tiba. Ketika pagi hari tiba, si Randy ini pun dengan teman-teman yang lain termasuk juga Iwan ini mempersiapkan makanan gitu untuk mereka sarapan. Nah, setelah sarapan mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Nah, sesampainya di satu pos, ada pos sabana gitu. Memang di Gunung Butak ini ada pos sabana yang cukup luas, bisa dikatakan sangat luas malah. Nah, di situ si Randy ini bilang sama teman-temannya, ini kita mendirikan tenda sekali lagi ya di sini. Jadi kita summitnya besok aja pagi-pagi. Ini kita menikmatilah di pos sabana ini. Nah, teman-teman pun setuju. Karena niat mereka memang mendaki gunung ini benar-benar untuk selain menikmati pendakian, mereka juga mau menghibur Iwan. Jadi rencana mereka di pos sabana setelah mendirikan tenda, mereka akan masak, mereka akan ngobrol-ngobrol, saling curhat-curhatan gitu loh niat mereka. Biar si Iwan ini terhibur. Jadi mereka ingin bercanda-bercanda di situ. Maka dari itu mereka santai-santai aja. Nah, setelahnya tenda ini didirikan. Setelah tenda berdiri, mereka pun awalnya ngerebus air untuk mereka ngopi. Setelahnya mereka ini ngopi, bercanda-canda, ngobrol. Nah, di situ Iwan juga dipecandain gitu loh sama teman-teman yang lain. Nampak pada waktu itu Iwan juga agak terhibur. Jadi dia udah bisa seperti tersenyum. Dia juga ikut mengeluarkan jokes-jokes kekonyolannya selama ini yang di awal-awal pendakian ini agak terpendam karena dia sedang mengalami satu masalah. Nah, setelahnya mereka pun masak. Dan setelah masak, mereka makan, agak santai sebentar. Pada sekitaran jam setengah 10 malam, mereka pun mulai masuk ke dalam tenda. Mereka ini mau tidur. Nah, ketika mereka mau masuk ke dalam tenda, si Iwan ini nampak duduk aja gitu loh, di depan tenda. Nah, tiga teman yang lain ini masuk tenda. Nah, Randy ini kan akhirnya nyamperin si Iwan. Wan, kok kamu nggak masuk tenda? Ini udah jam 10 loh. Ayo kita istirahat tidur. Nggak lah, aku masih pengen di sini aja dulu. Pengen ngerokok. Nah, mau ndak mau, Randy kan ndak pengen ninggalin Iwan sendirian karena kondisinya Iwan ini lagi ndak karuan gitu. Akhirnya Randy juga di situ. Dia menyesap kopi lagi, dia membakar rokok nemenin si Iwan. Nah, pada waktu itu nampak Iwan ini menurut penuturan Mas Randy ini memandang ke arah sabana gitu. Tatapannya benar-benar kosong. Dia ini sambil ngerokok gitu. Nah, si Randy ini bilang sekali lagi sama si Iwan, "Wan, tolong lawan. Kamu jangan sering ngelamun gitu. Kita ini kan kondisinya lagi di pendakian, lagi di hutan gitu. Bahaya, Wan." Nah, Iwan ini tersenyum gitu. Dia ini menjawab si Randy,
sambil ngerokok. Santai aja lah Ren, kamu perhatian banget sih sama aku. Kamu ini kan satu temanku Wan. Aku ndak pengen lah terjadi apa-apa sama kamu. Lagian ini pendakian kan kita mau senang-senang. Kita pengen nyenangin kamu lawan. Udah lawan, kamu jangan gitu. Udah yang udah ya udah. Jadi si Randy ini berusaha untuk ngasih motivasi lagi, nasihati satu temannya itu. Jadi Iwan pun pada waktu itu menunduk gitu. Sambil dia ini ngerokok, nampak Iwan ini meneteskan air mata gitu. Karena dia benar-benar seperti kemungkinan Iwan ini terharu oleh satu sahabatnya itu. Kemungkinan juga dia kembali ingat dengan si Indah. Ini salahku apa yo, kok aku diputusin, ditinggal mau nikah dengan orang lain. Jadi benar-benar pada waktu itu Randy ini berusaha memahami satu temannya itu. Nah, sampai pada akhirnya Randy ini tanya sama si Iwan, Wan, kamu udah tidur? Ayo tidur, ini ngantuk banget aku. Nah, si Iwan ini menjawab si Randy, enggak lah, kamu kalau mau tidur dulu tidur, enggak apa-apa. Ini beneran, kamu enggak mau tidur dulu? Enggak lah, nanti aku. Nah, akhirnya si Randy ini pun masuk ke dalam tenda, karena dia bener-bener udah ngantuk gitu. Sebelum masuk ke dalam tenda, sekali lagi Randy ini bilang sama Iwan, Wan, enggak usah macam-macam yo, kamu. Setelah ini kamu langsung tidur aja. Siap, aman aja, enggak ada apa-apa. Nah, Randy pun masuk ke dalam tenda. Jadi pada waktu itu Randy ketika masuk di dalam tenda ini juga sempat punya pikiran, aku kok tumben yo, jam segini udah ngantuk, padahal masih jam 10. Teman-teman yang lain juga, yang 3 ini di dalam tenda juga udah mendengkur. Jadi Randy ini punya satu keanehan, karena kebiasaan mereka semua yang ada di situ ini tidak pernah tidur sebelum jam 1 dini hari. Bahkan mereka ini sering begadang bareng-bareng gitu di warung kopi, di angkringan. Ini sampai pada sekitaran subuh hari. Ini mereka baru pulang, baru tidur. Ini kok tumben-tumbenan, aku ngantuk banget. Jadi Randy ini merasa itu hal yang aneh. Apa mungkin karena aku capek yo? Teman-teman juga capek. Tapi Iwan kok nampak belum ngantuk. Nah, akhirnya Randy pun tidak mau ambil pusing mengenai hal itu. Randy pun berusaha untuk memejamkan mata dan dia pun tidur. Nah, kondisinya si Iwan masih duduk di depan tenda. Dia masih ngerokok, memandang ke arah sabana. Nah, singkat cerita, pagi hari ini pun tiba. Pada sekitaran 5:30, Randy ini terbangun karena kaget. Tenda ini seperti ada yang gedor-gedor gitu loh. Nah, akhirnya Randy ini pun membuka pintu tenda. Dia melihat keluar. Ternyata ada satu rombongan. Ini terdiri dari 6 orang pendaki. Ini wajahnya panik. Dan setelahnya ini berucap, Mas, itu mas, satu temannya mas, di bawah pohon besar itu, seperti nampak menggigil. Nah, Randy ini pun kaget, dia langsung menatap ke arah dalam tenda, ke teman-teman yang lain, dan dia ini seperti baru sadar, loh, Iwan ini di mana? Nah, Randy ini pun sadar, itu satu yang di bawah pohon, itu berarti Iwan. Dia pun langsung bangunin teman-teman yang lain, bangun, itu Iwan itu. Kayaknya kedinginan katanya di luar. Nah, teman-teman pun bangun semua. Akhirnya mereka ini dibawa oleh 6 orang pendaki ini menuju ke arahnya Iwan. Nah, sesampainya di sana, mereka ini melihat Iwan ini seperti meringkuk gitu loh, kedinginan. Nah, Randy ini kan agak panik. Wan, kamu kenapa Wan? Kamu kenapa? Nah, rombongan dari pendaki itu pun bilang sama mereka, udah mas, langsung aja mas, dipopong aja mas, dibawa ke dalam tenda. Oh iya mas. Akhirnya dibantu oleh para pendaki itu pun si Iwan ini dipopong itu, digotong, dimasukin ke dalam tenda. Nah, setelah di dalam tenda, Iwan ini pun langsung diganti bajunya, dia dipakein jaket yang cukup tebal, didobel malah, dipakein sleeping bag juga. Nah, setelahnya Randy ini bilang, ini Iwan kena hipotermia. Nah, teman-teman ini kan agak kaget, yang satu tenda dengan mereka. Beneran Ren, Iwan kena hipo? Iya, ini Iwan kena hipo. Udah, satu dari kalian ini bikin teh hangat sana, ngerebus air. Nah, setelahnya satu dari mereka ini ngerebus air, bikin teh hangat. Nah, setelahnya Randy ini pun keluar tenda, dia pun mengajak ngobrol para pendaki tadi gitu loh. Mas, ini kok bisa mas ngelihat teman saya di pohon besar tadi? Iya mas, kami ini kondisinya dari atas mas. Kami semalam kan muncak, di puncak buta ini kami muncak. Nah, ini kami mau pulang, mau turun ke base camp. Ini ngelihat satu teman sampean ini ada di sana seperti kedinginan, makanya kami membangunkan kalian karena cuma satu tenda yang ada di sini di sabana. Oh iya mas, terima kasih. Setelahnya Randy ini mengucapkan terima kasih. Nah, mereka pun ngelanjutin ngobrol-ngobrol di situ gitu kan. Nah, setelahnya satu rombongan pendaki ini pun kembali lagi ngajak si Randy ini untuk ngecek kondisinya si Iwan di dalam tenda. Ini bagaimana, sudah mereda belum hiponya. Nah, setelah dicek, nampak si Iwan ini masih menggigil gitu loh. Masih nampak menggigil gitu. Karena seperti yang kita tahu, hipo ini kan seperti dinginnya di dalam gitu. Agar keluar ini bagaimana caranya gitu kan, terus dihangatkan. Nah, setelahnya satu rombongan pendaki ini pun membantu proses dalam penyembuhan si Iwan ini.
Nah setelah agak mendingan ini si Iwan, si Randy ini bilang sama teman-teman lain, udah Iwan dibiarin istirahat dulu, nanti setelahnya baru kita bahas. Ini kita mau gimana, mau lanjut puncak apa enggak. Nah 1 jam kemudian Iwan ini nampak sadar gitu loh. Nah akhirnya teman-teman ini langsung menghampiri gitu. Wan, kamu udah sadar Wan, kamu udah sadar. Iya aku udah sadar. Nah di situ Randy ini bilang, Wan udah ya nggak usah muncak, kita pulang aja, kita pulang aja pulang. Nah Iwan ini menjawab dengan lemah gitu loh. Iya pulang aja, pulang. Nah setelahnya mereka pun prepare packing lagi untuk mereka ini pulang. Jadi setelahnya kondisi Iwan ini kan udah agak membaik, Iwan udah bisa jalan gitu. Iwan pun keluar tenda mulai dikemasi. Yang tadinya mereka ini mau berencana untuk muncak gitu loh pada hari itu, karena melihat kondisi satu temannya Iwan seperti itu, Randy pun ngambil keputusan, udah kita pulang aja, nggak usah muncak-muncakan. Nah teman-teman yang lain pun setuju. Nah setelahnya prepare ini selesai, tenda sudah selesai dikemasi, mulailah mereka ini jalan dari pos Sabana itu bareng-bareng dengan satu rombongan pendaki tadi yang berisi 6 orang. Nah mereka ini jalan di belakang mereka. Akan tetapi satu rombongan ini pun sempat bilang sama mereka, Mas ini udah aman ya Mas temannya. Nah Randy ini menjawab, aman Mas aman, kami tak duluan ya Mas, agak cepet karena kami pengen ini agak running gitu, agak lari. Oh ya enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa, terima kasih Mas. Sekali lagi Randy mengucapkan terima kasih. Satu rombongan ini pun seperti lari gitu loh, lari untuk turun menuju ke base camp. Nah singkat cerita mereka pun sampai di satu pos. Ini Mas Randy ini lupa di pos 2 kalau enggak di pos 3. Ini mereka ini sampai di sana, tiba-tiba si Iwan ini nampak seperti lemes lagi. Akhirnya kan mereka semua berhenti di situ. Mereka ini istirahat, ada yang ngerokok, ada yang minum. Nah, kondisinya ini di tengah hutan yang sangat lebat gitu. Pokoknya Mas Randy ini lupa kalau udah pos 2, pos 3 gitu lupa ya Mas Randy. Nah, pada waktu itu Mas Randy ini melihat Iwan ini seperti menggigil lagi gitu loh. Awalnya memejamkan matanya, Iwan ini seperti menggigil lagi gitu. Tangannya ini menggenggam dengan sangat kencang. Nah, setelahnya kan Randy ini berusaha untuk membuat si Iwan ini hangat, dipakein jaket lagi, didobelin. Nah, Randy ini sambil berucap, Wan, kamu enggak apa-apa, Wan, kamu enggak apa-apa. Nah, setelahnya Iwan ini seperti matanya ini melek gitu, secara tiba-tiba, tangannya ini masih menggenggam dengan kencang. Gitu. Nah, Iwan ini nampak melotot ke kiri, ke kanan. Nah, akan tetapi pada waktu itu Randy ini belum tahu kalau kondisi satu temannya itu sedang kesurupan. Randy ini belum tahu, taunya Iwan ini kenapa gitu loh, memandang ke kiri ke kanan sambil melotot. Nah mereka ini bingung, nggak tahu harus ngapain. Sampai satu teman yang ada di situ bilang, udah ambil kayu putih. Akhirnya kayu putih ini pun diambil, dioles-oleskan ke Iwan gitu loh, di bagian leher, di tengkuknya. Jadi benar-benar dipijit-pijit Iwan pada waktu itu, sampai pada akhirnya Iwan ini seperti lemes lagi. Sambil Iwan ini seperti menggeram-geram nggak jelas gitu loh. Nah Randy ini benar-benar panik, teman-teman yang lain juga panik, nggak tahu harus ngapain pada waktu itu. Nah sekitar 15 menit kemudian si Iwan ini nampak sadar, normal kembali gitu loh. Nah Randy ini pun langsung menghampiri si Iwan. Wan, kamu udah sadar Wan? Iya Ren, aku nggak apa-apa Ren, aku nggak apa-apa. Udah, kamu kuat jalan nggak? Kuat jalan Ren, kuat. Ayo jalan langsung. Nah mereka pun langsung siap-siap lagi, keril dipakai, mereka pun lanjut jalan gitu, agak cepat. Randy ini bilang sama Iwan, Wan, kamu udah agak cepat jalannya bisa nggak? Bisa Ren, nggak apa-apa Ren. Akhirnya mereka jalan agak cepat. Nah singkat cerita, sampailah mereka di pos perizinan gitu loh. Sampainya di pos perizinan, mereka ini kan mau mengabarkan kepada loket itu, kepada pos perizinan yang jaga kalau mereka ini udah turun dengan keadaan yang baik-baik saja gitu. Nah setelah mereka sampai di sana, si Randy ini langsung ditanya oleh yang jaga loket gitu, loh Mas, tongkatnya yang kemarin mana Mas? Kayu itu yang tak bawain sama aku itu. Aduh lupa Pak, aku itu sepertinya tak tinggal di pos Sabana Pak. Loh kok ditinggal Mas? Iya Pak, mohon maaf karena ini satu teman kami ini ada yang seperti kena hipotermia loh Pak. Loh masa tak? Tanya yang jaga loket. Akhirnya yang jaga loket ini keluar kan dari pos itu, dilihatlah si Iwan ini. Oh ini yang kena, kata yang jaga loket itu. Iya Pak, ini teman saya, makanya tongkat itu sampai bisa lupa karena kami panik Pak, nggak tahu harus ngapain. Lah terus keadaannya gimana Mas? Udah agak mendingan? Udah Pak, udah agak mendingan, ini agak mendingan. Nah setelahnya Randy ini seperti dirangkul oleh yang jaga loket itu, diajak ngomong berdua. Mas, itu temannya nanti yo Mas, langsung pulang aja ke rumah, dan sampai di rumah panggilin Ustadz buat meruqyah dia.
itu tak lihat satu teman sampean ini ketempelan, baru ketempelan. Oh nggih Pak, nggih. Jadi si Randy ini paham kalau si Iwan ini kata yang jago loket ini ketempelan gitu loh. Makanya dia langsung sampai rumah harus diruqyah oleh ustadz ataupun kiai. Nah setelahnya Randy ini mengucapkan terima kasih, dia mohon maaf kalau tongkat kayunya ini ketinggalan di sabana, dan setelahnya mereka langsung menuju ke parkiran, pulanglah mereka untuk menuju ke kota Malang. Nah singkat cerita mereka semua pun sampai di Malang. Nah sampai di Malang ini mereka semua langsung anterin Iwan gitu loh ke rumahnya. Nah sampai di sana Randy ini sebagai leader tim dari rombongan itu pun berusaha menjelaskan kepada orang tuanya Iwan bahwasanya Iwan ini mengalami kejadian-kejadian bla bla bla, diceritain semua. Nah pada waktu itu orang tua dari Iwan ini belum bisa menerima gitu loh, belum bisa percaya. Karena ketika pulang sampai di rumah Iwan ini baik-baik aja, jadi normal-normal aja. Maka dari itu orang tuanya kan agak nggak percaya gitu dengan apa yang dijelaskan oleh si Randy ini. Nah Randy ini cuma bilang sama orang tuanya sebelum pulang gitu loh, sebelum pulang ke rumah, Pak, ini tolong dipanggilkan Ustadz saja Pak untuk meruqyah Iwan ini. Karena Iwan ini ngalamin ini Pak, pokoknya bla 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 lah. Orang tuanya ini pun seperti tidak percaya, dan sekali lagi ini bilang, ya sudah Mas, gini aja Mas. Karena mas-masnya ini yang tahu kondisi dari Iwan, mas-masnya jangan pulang dulu, di sini dulu gitu loh. Nungguin si Iwan ini biar sampai benar-benar ada kejadian aneh lagi ndak, kata orang tuanya. Oh ya sudah kalau gitu. Nah akhirnya si Randy dan teman-teman lain pun ada gitu loh di rumahnya si Iwan untuk jagain Iwan. Nah dimasakin juga sama ibunya dari Iwan, mereka makan di situ, mereka ngobrol-ngobrol. Semuanya ini normal, berjalan sampai pada masuk ke waktu maghrib. Ketika azan ini berkumandang, tiba-tiba Iwan ini seperti ngamuk-ngamuk tidak jelas gitu loh. Jadi matanya ini merah, dia ini ngamuk, semua perabotan yang ada di sekitaran ruang tamu tempat mereka ini semua duduk ini seperti dibanting, dan dia ini seperti menggeram-geram tidak jelas gitu loh. Dibanting semua di situ. Nah sampai pada akhirnya Randy ini bilang sama bapaknya dari Iwan itu, Pak, ini Pak. Oh iya Mas, iya Mas. Dan tidak begitu lama bapak dari si Iwan ini pun balik lagi ke rumah dengan membawa seorang ustadz. Nah setelahnya ustadz tersebut langsung seperti meruqyah dari Iwan gitu loh. Nah Iwan ini diruqyah sampai pada akhirnya Iwan pun seperti tidak sadarkan diri. Nah setelah tidak sadarkan diri ini pun si Randy ini bilang sama bapaknya si Iwan, Pak ini gimana Pak? Kami nungguin Iwan aja ya Pak di sini. Kami boleh tidak nginep? Kami khawatir, teman-teman ini benar-benar khawatir. Oh iya Mas, tidak apa-apa Mas, kalian di sini dulu, tidak apa-apa. Nah akhirnya mereka pun bersih-bersih gitu kan di rumahnya si Iwan ini. Mereka mandi, setelahnya mereka duduk-duduk setelah maghrib itu di teras rumah dari si Iwan ini. Nah singkat cerita, keesokan harinya si Randy ini mendapatkan telepon dari si Iwan. Iwan ini tanya, Ren kamu di mana Ren? Oh aku di rumah Wan. Loh kamu udah baik-baik aja Wan? Udah normal ini? Udah alhamdulillah, udah aku udah ada apa-apa. Aku tak ke situ ya, kata si Iwan. Nah Randy ini kan kaget, loh jangan ke sini, kondisimu kan baru sembuh gitu. Udah enggak apa-apa, aku tak ke situ, aku pengen cerita. Oh ya sudah lo gitu, hati-hati di jalan. Nah setelahnya telepon ditutup, enggak begitu lama Iwan ini sampai di rumahnya si Randy. Nah sesampainya di rumah Randy, Iwan ini cerita semuanya. Jadi intinya ketika mereka ini berangkat, setelah mereka dari warung kopi, sebelum mereka ini sampai di pos perizinan, kondisinya kan mereka lagi jalan di motor menuju ke pos perizinan. Nah pada waktu itu si Iwan ini sudah merasakan keanehan di awal-awal itu. Nah ketika mereka dari warung kopi menuju ke pos perizinan, Iwan ini kan sempat melewati hutan. Mereka sempat melewati hutan. Nah pada waktu itu di sisi kanan jalur jalannya mereka lewati, Iwan ini melihat ada sosok perempuan. Ini yang menunduk, rambutnya panjang, menggunakan jubah ini yang kumel kotor gitu. Akan tetapi wajahnya ini tidak terlihat. Nah pada waktu itu Iwan ini berusaha tidak gubris, karena Iwan ini sadar betul kondisinya lagi galau, hatinya ini lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Barangkali ini cuma halusinasiku saja. Dia ini tidak gubris, dibiarkan gitu aja. Sampai pada akhirnya mereka ini tiba di pos perizinan. Nah sesampainya di pos perizinan, ada keanehan lagi yang dilihat oleh si Iwan. Jadi ketika si Randy ini lagi bangunin yang jaga pos perizinan ini, bapak-bapak tadi yang ngasih tongkat kayu itu, yang lagi Randy ini, Pak bangun Pak gitu. Nah di situ Iwan ini melihat dari balik dinding ini yang ada di pos perizinan ini seperti ada yang ngintip. Perempuan ini awalnya samar-samar. Si Iwan ini agak kaget,
Setelahnya menghilang gitu loh. Sehabis ngintip gitu, hilang lagi. Nah, si Iwan ini berusaha untuk tidak gubris pada waktu itu. Sampai pada akhirnya benar-benar Iwan ini yakin ini kejadian ganjil, ini mistis. Karena pada waktu itu lagi-lagi sosok perempuan ini ngintip itu. Ngintip dan ini benar-benar jelas wajahnya ini seperti rusak, kebiruan seperti memar busuk gitu. Nah, rambutnya ini nampak seperti mengelupas gitu loh. Jadi seperti rambut yang udah rusak semuanya, mengelupas. Ini posisinya memandang terus ke arahnya Iwan, menatap Iwan terus. Nah, setelahnya ini seperti menyeringai gitu loh. Nah, Iwan ini pun, maka dari itu Randy ini kan merasa Iwan ini ketika di pos perizinan seperti dia ini takut melihat ke kiri kanan, seperti wajahnya panik. Ternyata itulah jawabannya. Dan setelahnya mereka ini kan jalan masuk ke jalur pendakian itu kan. Ketika si Randy ini sudah dibawain tongkat oleh yang jaga loket. Nah, ketika itu Randy ini rencang-rencang ingat, Randy ini seperti tongkatnya seperti ketarik gitu loh. Vuk, vuk, gitu loh. Nah, pada waktu itu Iwan ini kan kondisinya jalan di belakang Randy. Ternyata Iwan ini melihat pada waktu itu memang ada yang seperti gelantungi gitu loh. Gelantungi ini seperti menggelayuti tongkat yang dibawa sama si Randy. Maka dari itu Randy ini kerasa berat awalnya tongkatnya. Setelahnya memang seperti ditarik-tarik. Dan sosok yang gelayung itu sosok anak kecil. Ini perempuan, rambutnya ini dikepang dua. Wajahnya ini seperti gosong gitu loh. Jadi benar-benar Iwan ini melihat seperti gelantungi, setelahnya ditarik-tarik. Seperti ketawa-ketawa. Hihihi, seperti ngajak mainan sama si Randy. Nah, maka dari itu Randy ini tongkat kok aneh. Kok berat sekali tongkatku, seperti ada yang narik-narik. Dan ternyata Iwan ini melihat. Jadi ada seorang anak perempuan kecil, rambutnya dikepang dua. Wajahnya gosong, ini seperti narik-narik. Menggelayuti itu tongkat dari yang dibawa Randy itu. Jadi seperti ngajak main gitu loh. Itulah jawabannya ternyata rencang-rencang. Nah, selanjutnya rencang-rencang. Ketika mereka ini jalan, lalu si Randy ini memutuskan. Rencang-rencang ingat, ketika mereka ini duduk di tepi jalur di satu pohon yang besar. Pada waktu itu Randy ini yang sempat bilang gitu loh, Wan, ini di tengah hutan, kamu jangan ngelamun gitu yo, serius yo, kamu jangan ngelamun. Nah, waktu itu kan si Randy ini ngelihat Iwan ini kan kondisinya seperti lihat kiri kanan gitulah, seperti mencari sesuatu, seperti wajahnya ini takut. Nah, ternyata pada waktu itu Iwan ini seperti mendengar. Jadi ada seperti suara perempuan ini yang ketawa. Jadi teman-teman pada waktu itu kan ngobrol, ada yang bercanda. Nah, setelahnya ini mereka ini ketawa bareng-bareng. Nah, setelahnya suara perempuan ini seperti ikut ketawa gitu loh. Nah, maka dari itu Iwan ini seperti celingak-celinguk gitu loh. Wajahnya panik, ketakutan, nyari-nyari. Ternyata Iwan ini lagi nyari. Ini sumber suara perempuan ini dari mana gitu. Yang waktu Randy pokoknya bilang, Wan, kamu jangan lamun. Serius, ini di hutan, kamu jangan lamun. Nah, mungkin rencang-rencang ini ingat ya di bagian itu. Nah, ada satu kejadian aneh lagi yang dialami oleh Iwan. Ketika mereka semua berada di pos sabana malam hari. Ketika teman-temannya ini semua memutuskan untuk tidur, termasuk Randy ini yang tadinya nemenin Iwan, pada akhirnya dia ini tidur. Ternyata rencang-rencang, Iwan ini kan juga punya pikiran yang sama dengan Randy. Ini kenapa yo masih jam 10 kok teman-temanku ini udah pada tidur ngantuk juga. Ternyata Iwan juga punya pikiran seperti itu. Yang Randy ini merasa aneh ketika merasakan hal itu di dalam tenda sebelum dia tidur. Ternyata Iwan juga sama, punya pikiran seperti itu. Nah, tidak begitu lama Iwan ini memandang ke arah sabana dengan kondisi kabut ini sangat tebal. Nah, pada waktu itu Iwan ini melihat tiba-tiba seperti ada sosok perempuan. Ini yang rambutnya terurai panjang, akan tetapi samar-samar. Setelahnya Iwan ini mendengar kerincing seperti gelang kaki itu loh. Dan langkah kaki ini berjalan. Nah, tidak begitu lama, entah pada waktu itu sosok perempuan ini melayang atau apa, yang jelas tiba-tiba berada di depannya si Iwan. Iwan ini agak kaget, agak shock pada waktu itu. Dia ini kaget memandang ke arah perempuan tersebut, dan menurut penuturan Iwan ini kepada Randy, wajahnya ini benar-benar cantik, rambutnya ini terurai, menggunakan seperti kemben, ini warna merah. Selendangnya juga warna merah panjang sekali. Setelahnya, selendang ini seperti dikalungkan ke lehernya si Iwan. Nah, setelahnya didekatkan si telinga si Iwan ini ke mulut dari perempuan itu, dan kemudian sosok itu berbisik gitu loh, perempuan itu. Melo aku, ayo melo aku neng omahku, ayo ikut aku ke rumahku. Nah, entah kenapa Iwan ini seperti kesirep, seperti terhipnotis, seperti tidak sadar. Dia ini nurut aja ikut. Setelahnya selendang ini yang ada di lehernya si Iwan ini seperti ditarik.
Nah, tidak begitu lama masuk ke dalam kabut yang begitu tebal, Iwan ini baru seperti sadar. Dia ini berada seperti di depan sebuah bangunan yang sangat megah. Bangunan ini nampak seperti candi-candi kuno gitu loh. Sampai akhirnya Iwan ini dibawa masuk ke dalamnya, dan Iwan ini seperti masuk ke dalam satu ruangan kamar. Jadi harum sekali ruangan kamar itu, dan Iwan ini pun didudukkan di satu seperti tempat tidur yang benar-benar penuh dengan bunga gitu loh, wangi sekali. Setelahnya Iwan ini seperti diajak untuk bersetubuh di situ dengan sosok perempuan itu. Dan setelahnya Iwan ini seperti tidak sadar gitu aja gitu loh. Nah, Iwan ini sadar, benar-benar sadar total ini ketika dia ini sudah berada di pos perizinan. Ketika yang jaga loket ini bilang sama Iwan, "Mas, udah tidak apa-apa mas." "Bener mas, tidak apa-apa mas." "Gimana kondisinya?" Pokoknya yang jaga loket ini ketika tanya sama Iwan, nah disitulah Iwan ini seperti baru sadar, biar gitu loh. Sadar, benar-benar total sadar. Karena sebelum-sebelumnya Iwan ini mengaku kepada Randy ini, dia ini sadarnya masih samar-samar, masih ada gangguan-gangguan seperti bisikan-bisikan selama jalan turun dari pos Sabana ini. Terus sampai akhirnya Iwan ini sempat juga seperti kesurupan tadi, tangannya gegem, dia ini melotot. Ini Iwan ini belum sadar secara total gitu. Nah, benar-benar sadar total, normal. Ini ketika di pos perizinan setelah ditanya sama yang jaga pos perizinan. Entah pada waktu itu bapak-bapak yang jaga pos perizinan ini memang punya something sesuatu, dia bisa juga dikatakan orang pintar. Kami juga tidak tahu karena Mas Randy juga tidak menuturkan hal tersebut kepada kami. Nah, kejadian-kejadian yang dialami oleh Iwan itu tidak berhenti sampai di situ. Nah, ketika mereka semua ini sampai di Malang, Iwan ini dianterin kan ke rumahnya sama teman-temannya. Awalnya yang normal-normal aja itu loh, rencang-rencang. Sampai pada akhirnya kumandang adzan maghrib ini tiba, Iwan ini kan seperti kesurupan gitu, kerasukan, dia ini ngamuk, banting-banting, matanya ini merah. Ternyata sebelumnya Iwan ini sempat melihat ada sosok orang. Jadi orang, benar-benar orang, akan tetapi wajahnya samar-samar, besar sekali. Ini masuk ke dalam rumahnya Iwan. Nah, masuk melewati pintu rumah Iwan juga kayak delongok gitu loh. Masuk ke dalam rumahnya Iwan dan seperti mau megang si Iwan. Nah, setelahnya Iwan ini seperti tidak sadar. Dia ini seperti tiba-tiba akhirnya kesurupan, kerasukan, seperti ngamuk-ngamuk banting itu. Nah, setelah diruqyah oleh satu ustadz itu, si Iwan ini baru kembali normal lagi, kembali sadar gitu loh. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Iwan, apa yang Iwan ini ternyata alami, Randy ini sempat tanya sama si Iwan, "Luan, kok kamu udah bilang waktu di sana?" "Ya aku udah enak lah mau bilang, lagian aku ini lagi kacau, nggak tahu pikiranku itu, Ren, pada waktu itu. Aku nggak pengen lah teman-teman ini jadi nanti nggak seneng gitu di pendakian itu. Pokoknya aku nggak pengen bikin kalian kecewa." Nah, di situ Randy ini bilang sama Iwan, "Ya harusnya jangan kayak gituan. Kalau kamu memang udah ngalami hal-hal yang aneh, kalau naik gunung, ini mending bilang aja. Daripada dilanjutin kan jadinya gini, mending pulang aja tadinya." Yolah Ren, udah aku minta maaf ya Ren. Kalau kemarin nggak bilang, pokoknya aku udah ngerepotin kalian semua. Alah udah nggak apa-apa. Nah, setelahnya si Randy ini pun menjelaskan sama si Iwan itu, "Wan, kamu ingat ketika ada di warung kopi itu?" "Oh iya, kenapa?" "Kamu itu ingat ada seorang kakek tua enggak yang menatap kamu di depan warung?" "Oh iya, tapi aku enggak begitu tak perhatiin itu Ren." "Kenapa emang?" "Kakek itu sebenarnya udah bilang sama aku kalau kamu ini auranya enggak bagus." "Loh, kok bisa tahu kakek itu?" "Aku juga bingung, kakek itu juga udah bilang aura dari kamu ini setelah ditatap oleh kakek itu enggak bagus. Aku ini disuruh pulang udah kalian pulang aja, jangan naik gunung. Tapi aku juga nggak pengen ngecewain kamu teman-teman yang lain, karena aku tahu kondisimu kan lagi gitulah." Jadi si Iwan ini pun agak kaget gitu loh. Loh, kok ternyata kakek ini tahu kondisiku dan sempat larang juga gitu loh naik gunung. Nah, disitulah Randy juga minta maaf sama Iwan. "Aku juga minta maaf ya Wan, aku tetap maksain naik karena niatku juga nggak pengen ngecewain kalian semua, khususnya ini kamu, karena aku pengen bikin kamu seneng, bikin kamu ini lupa lah sama masalahmu." Nah, dari cerita yang sudah dikirimkan oleh Mas Randy ini, sepatutnya kita ini bisa mengambil hikmah ya, bisa mengambil pelajaran. Kalau dalam dunia pendakian gunung, ini benar-benar harus siap secara fisik, mental, dan benar-benar harus fokus dalam pendakian. Jadi ketika kita ada masalah, kita pun tidak boleh terlalu berlarut-larut dalam masalah tersebut. Kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada yang maha menghidupkan.
kita harus lebih dekat dengan Tuhan kita lah. Jangan malah kita ini seperti lari dari permasalahan itu, kita malah menjadi berlarut-larut tenggelam dalam masalah itu. Jadinya seperti Mas Iwan ini, dia memutuskan untuk malah naik gunung, sedangkan kita tahu rencang-rencang semua ketika di gunung ini tempat bersarang jin-jin yang jahil. Jadi jin ini kemungkinan besar bisa melihat kondisi dari Mas Iwan itu. Mas Iwan yang lagi tidak karuan gitulah kondisi dari psikologisnya. Nah, satu misteri lagi, seorang kakek-kakek ini kemungkinan besar kami mengasumsikan bahwa kakek tersebut bisa jadi orang yang punya kelebihan ataupun orang yang linue, bisa juga entah sosok malaikat yang bisa menyerupai seorang kakek-kakek karena ingin menolong mereka dan lain sebagainya. Kemungkinan juga jin yang baik, wallahu alam. Jadi itulah cerita yang dikirimkan oleh Mas Randy dan kawan-kawan ini kepada kami. Terima kasih Mas Randy dan teman-teman sudah mengirimkan cerita ini ke email kami. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Mas Randy dan kawan-kawan ini. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dan salah dalam penempatan plot cerita. Saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.